Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hadiri, guru PAI SD Negeri Geladak Anyar 2 Pamekasan, yang insya Allah hari ini akan membuat video buka uji kinerja untuk PPG P3 Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062108255297. Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini adalah bab 4 tentang halal dan haram, fase C di kelas 6B SD Negeri Geladak Anyar 2 Pamekasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan Bapak Hadiri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan kegiatan kemarin. Sekarang bab 4 tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Tapi sebelum itu, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan surat-surat pendek dan doa. Dimulai dari bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa sudah. Sekarang Bapak akan cek kelengkapannya dulu. Silahkan dikeluarkan alat tulis dan bukunya. Yuk, Bapak cek dulu ya. Yang dipanggil namanya angkat tangan. Gambarannya Ahmad Safri Dian Prakoso, Ahmad Mustafa Aditya, ada Andi, ada Aryo Abbas Saini, Aufa Hoi, Bunga Mayasa, Diana Syakila, mana? Haidar Askar, Irfan Fikri Yakub, Kanza Diera, sudah enak matanya? Sudah. Maisha Wijaya, Aska Bagas, ada. Muhammad Rifaldi, Berlomba ya. Muhammad Rizki, Satria Nur Hidayah, Nabila, Dikisa,
Norma Lydia Azra, Oksel, Rehat, Syahdan. Silakan buka halaman 36. Baca tentang makanan halal dan haram. Makanan dan minuman halal dan haram. Ya, Bapak. Di sini kita akan belajar tentang apa saja makanan yang haram dimakan, apa saja makanan yang halal dimakan, makanan, minuman dan semuanya. Kenapa bisa halal? Kenapa bisa haram? Akan dijelaskan oleh Pak Haji pada pertemuan kali ini. Dan bukan lumayan bukunya ya. Nah, pertama, marilah kita buka dulu di slide kedua. Nah, hari ini akan belajar tentang makanan dan minuman yang boleh halal dan tidak boleh haram. Pertama, apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita akan mendapat MBG. Nah, di MBG itu menunya apa saja, apakah itu halal, apakah itu haram, nanti akan dipelajari. Untuk sesi pertanyaan, Bapak buka nanti di akhir ya, atau di pertengahan pelajaran. Jadi Bapak buka sesi pertanyaan yang ingin bertanya tentang terkait makanan dan halal dan haram. Dan Bapak lanjut latar belakangnya, kenapa ada makanan halal dan haram, kenapa sampai ada makanan halal dan haram itu. Yang pertama adalah perintah Allah. Ada 3 poin yang akan dipelajari. Yang pertama, berdasarkan perintah Allah dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Mana ayatnya Pak? Ini ada. Ayatnya ada. Terus yang kedua tentang kesehatan. Makanan halal biasanya sehat, baik, dan lain-lain. Yang ketiga, agar segala doa keinginan kita kepada Allah itu segera terkabul, salah satunya itu dari apa yang kita konsumsi. Sering makan babi, sering makan ular, Allah itu biasanya doanya habis hemat. Karena rezeki yang masuk ke tubuh kita itu rezeki yang paham? Di sini paham? Bapak ulangi yang pertama adalah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 168, terus tentang kesehatan makanan itu yang masuk ke tubuh dan apa yang ada di luar tubuh kita makan itu bisa agar menunjang kesehatan tubuh kita. Jadi makanan yang dimakan harus sehat. Jangan tiren, tahu tiren? Mati kemarin, jadi ada ayam mati kemarin sudah jadi bangkai, sudah dimasukkan ke kulkas, kemudian dimakan sekarang tidak ada lalat dan sebagainya. Ya, lanjut yang ketiga adalah diterima ibadah. Karena yang halal dan haram itu termasuk salah satu yang mengijabah doa ini. Lanjut. Kelihatan sebenarnya? Bisa baca semuanya? Kita baca bersama-sama ya.
Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dari dalam ayat ini sudah dijelaskan yang sangat jelas-jelasnya bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, halal thayyibah. Halal lagi baik, bukan makan makanan yang baik. Dulu pembahasan dari makanan yang halal dulu. Halal itu berarti apa? Boleh Abu Bakar. Definisi sederhananya yang paling gampang. Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, oleh hukum. Syariat hukum. Segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Apa saja dari zatnya, kelihatan bentuknya, sayur, buah, daging sapi, daging ayam, kambing, hewan-hewan yang disembelih sesuai hukum Islam. Tahu caranya hewan disembelih sesuai hukum? Tidak tahu, Bapak jelaskan. Dari cara memperolehnya, apa olehnya beli ke pasar, apa olehnya berburu di hutan, apa olehnya melihat ada hewan kambing bermacam nyebrang jalan, ada truk pening tambuk mati tempat diambil kemudian dibawa. Apa olehnya uang hasil kerja, apa uang hasil membeli. Ini dari cara memperoleh. Paham ya cara memperoleh? Cara memperoleh makanan itu dari mana? Apa mereka kantin? Mereka kantin itu uangnya dari mana? Apa oleh itu? Apa oleh dari jualan gitu ya? Lanjut. Cara mengolahnya, cara masak, cara makan itu juga mempengaruhi. Yang halal bisa jadi haram jika pengolahannya keliru. Bukan yang dulu gimana? Ada yang tahu? Tahu. Contohnya, tahu orang yang bawa senapan? Tahu. Biasanya ke sawah-sawah dari burung atau apa. Nah, itu kalau dia nembak burung atau apa ada di wilayah ikan, burung, bangau, bebek, ayam sebagainya. Kalau dia nembaknya tidak menyebut nama Allah, karena satu paritnya mati dalam kita nafsu. Oh, mati pun bawa kan pagi tapi mati ya, nggak bisa begini. Masa kita aku bisa bukan aku bebas kan? Iya kan? Pasti kabur dan mungkin hewan liar itu ketemu orang bersama dia panjang, nggak usah hewan liar, ayam pun berani metode, tak dia, kamu dia kan tak berani. Jadi caranya gimana? Kalau hewan liar membaca basmalah, niatkan untuk membunuh hewan itu karena Allah untuk dikonsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Macam itu waktu serawat kalau ada takbir, maksud penggoro, orang pun tempoh tidak tadi diwajib. Cukup niatnya diingatkan hanya kepada Allah. Paham? Jadi itu caranya ya. Jadi kalau hewan liar kalau ditembak, dipanah, ditombak harus menyebutkan atas nama Allah. Baru itu halal. Kalau ayam yang disebuti ada caranya juga. Diberikan ayamnya, kakinya, pakai pisau yang tajam, jangan yang tumpul kasihan. Kalau pisaunya ada tajam kan pas nyembelihnya itu kan lapar.
akan selanjutnya masih lama ya. Kalau pakai pisau yang kalau yang tajam, tapi jangan tutup juga. Nanti pas ayamnya kayak ini. Karena saking semangatnya, yang beli akhirnya antara tubuh ayam sampai lepas dari kuaran. Dulu saking kalah semua, kalau dulu saking semangat, yang dulu, kamu dokter kuarannya itu udah haram, nggak bisa dimakan. Kalau cara menyembelihkan binatang itu langsung dari tenggorokan sama uratnya itu lepas, terus kepotong semua, tapi jangan sampai potong gini jelas sama, ya. Karena dulu pernah ada sapi pas kurban itu ketika disembelih memang tidak putus, tapi urat dalam tubuh kepala itu masih tidak putus. Akhirnya apa? Akhirnya sapi tidak jalan sampai setengah hari masih hidup. Gara-gara apa? Gara-gara ketika membeli urat sama tenggorokannya sudah lepas, tapi filmnya dulu otak itu masih hanya kayak butuh di dalam. Jadi menyembelih itu ada aturan. Yang pertama harus tajam, misalnya harus tajam, agar tidak menyakiti hewan terutama. Ya, menyebut nama Allah. Lanjut, ini ada contoh gambarnya makanan yang halal. Nah, apa ini? Ada ayam goreng, sayur, buah semangka, stroberi, manggis, sate. Semua ini adalah contoh makanan-makanan yang halal dimakan. Bukan haram ya, yang boleh dimakan. Tapi sate ini bisa jadi haram kalau ketika ada orang lagi ada pesanan bikin sate, orangnya lagi menggunakan dia itu ada tak meneng itu jadi atau ada tetangganya punya pohon mangga besar sudah berbuah, kemudian kamu bawa tangga bangga sama kerja ketemu seorang mau mana gas mau itu mangganya sekolah sudah makan ya dari aku itu bawa tangganya akhirnya tangganya lagi ayo gas cepat aku yang tunggu di bawah tidak biasa baru tidak biasa tengah sak ditanya ke makan dulu mari amin enggak itu bukan nah itu lagi bisa sudah jadi harus ini terjadi dahulu itu termasuk cara memulainya. Kalau Pak bilang yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Bisa haram jadi halal. Bisa apa tidak? Lanjut. Ini ada pilihan dari gambar depan antara yang halal dan haram. Yang mana? Ini apa? Halal atau haram? Ini jelas ya. Kenapa bisa halal? Lanjut. Ini bahaya makanan yang haram. Jadi bahayanya dong. Makanan haram ada bahayanya. Apa saja bahayanya? Pertama, ibadah sulit diterima. Doa ibadah kita terhadap gara-gara makan makanan yang merusak kesehatan. Kayak tadi, kenapa babi haram? Karena
mengandung banyak penyakit bakteri, makanya daging babi haram makan. Paham? Lanjut, merusak kesehatan sudah berperilaku buruk, memakan makanan yang haram, terutama hasil durian, bisa membuat hati keras, perilaku jadi tidak baik. Ya, lanjut. Kesimpulan terakhir, selalu pilih makanan halal atau boleh halalan thayyiban. Jauhi yang haram karena dilarang oleh Allah dan berbahaya. Tantangannya mulai sekarang selalu cek kehalalan makanan dan minum. Apakah makanan itu halal atau haram? Datang kalian kerjakan sebisa kami. Ada beberapa soal, soalnya ini soal pilihan. Tapi sebelum itu ini yang Bapak bagikan ya, kita akan mengerjakan begitu. Yang sudah di luar harus ada Bapak. Enggak, cuma satu lembar ini cuma Bapak pakai kertas yang dulu. Ya, pilihan kerja. Tidak ada. Udah itu aja. Yang ada kerjakan. Yang tak ada tidak ada. Tidak usah. Kalau kamu mendukung. Nah. Ya, bebas. Iya. Kerjakan. Ini nanti Bapak masukkan ke itu ya, rapotnya. Mudah kok. Mudah banget. Ya, ini nama. Bapak. Kerjakan nomor ini. Ada. Haram adalah haram. Berikut adalah salah satu contoh dari haram menurut proses. Jadi prosesnya apa?
sesuatu yang jika kita kerjakan dapat ditinggalkan. Tidak apa-apa. Mana? Al-Sunnah. Kalau perintah Allah itu wajib berarti ada di Al-Quran. Lanjut. Perkataan para ulama yang dibutuhkan dan digunakan untuk sebuah tujuan. Nah, ini akhirnya bukan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.